Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas turunan, yaitu rumusnya adalah derivatif. Aplikasi turunan itu sendiri merupakan penerapan dari turunan fungsi untuk mencari interval fungsi naik, kemudian fungsi turun, stasioner, cekung atas, dan juga cekung bawah. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita ketikkan terlebih dahulu judulnya di sini adalah aplikasi turunan. Lalu klik OK. Oke, object properties. Kemudian di sini medium, bold, untuk colornya di sini. Oke, selanjutnya kita ke menu view lalu pilih CAS. Nah, pada CAS ini akan muncul ya sebuah kolom. Nah, di sini kita ketikkan terlebih dahulu fungsinya. Misalnya di sini kita akan membuat fungsi yaitu x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Maka kita ketikkan fx titik 2 sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 lalu enter. Oke, maka di sini akan muncul ya fungsinya. Ya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita di sini akan menentukan turunannya. Turunannya yaitu rumusnya derivatif. Kita pilih expression. Ekspresinya kita pilih F, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul ya turunannya yaitu 3x kuadrat min 12x plus 9. Lalu di sini kita akan menentukan fungsi naik. Suatu fungsi akan naik yaitu hanya jika turunan pertama dari fx itu lebih dari 0. Nah, jadi ketika turunan pertama dari fx lebih dari 0, maka interval fungsi tersebut akan naik. Oke, kita langsung saja ya, kita ketikkan di sini naik 2 sama dengan 3x ya. Atau langsung saja boleh kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian lebih dari 0. Enter. Nah, di sini akan muncul ya naik dengan fungsinya sebagai berikut. Nah, lalu untuk mencari intervalnya kita ketikkan yaitu solve. Pilih yang pertama equation in x. Nah, kita ganti jadi naik. Lalu enter. Oke, ini maka akan muncul ya intervalnya. Maka fungsi tersebut akan naik hanya jika x kurang dari 1 dan x lebih dari 3. Nah, kita bisa lihat ya di sini x kurang dari 1 fungsinya akan naik. Kemudian x-nya lebih dari 3 juga akan naik. Oke, lanjut kita ke turun. Kalau fungsi naik tadi turunan pertama fx lebih dari 0. Nah, untuk fungsi interval turun yaitu turunan pertama dari fx-nya kurang dari 0. Maka di sini kita ketikkan turun titik 2 sama dengan di sini kita masukkan ya turunannya kurang dari 0, lalu enter. Lalu selanjutnya sama kita ketikkan solve, pilih equation in x, di sini kita ketikkan turun, lalu enter. Nah, maka fungsi tersebut akan turun hanya jika 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah, kita bisa lihat di sini nih. 1 kurang dari x kurang dari 3 dari interval 1 sampai x. Nah, maka di sini ya kita lihat nih. Nah, ini benar ya. Dari 1 sampai 3 fungsi tersebut akan turun. Kemudian lanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim dari fungsi tersebut. Untuk menentukan titik ekstrim kita bisa ketikkan pada input bar yaitu ekstremum polinomial f, lalu enter. Maka ini adalah titik ekstrimnya. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai stasionernya. Maka kita ketikkan yaitu untuk nilai stasioner itu adalah jika turunan pertama dari fx sama dengan 0. Maka kita ketikkan di sininya di CAS stasioner titik 2 sama dengan turunan kemudian sama dengan 0. Enter. Nah, di sini akan muncul ya nilai stasionernya seperti berikut. Nah, kemudian selanjutnya
kita tentukan intervalnya, kita ketikkan solve the equation in x, pilih stasioner, to enter. Maka di sini akan muncul yaitu dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Oke, kemudian langkah selanjutnya untuk cekung atas dan cekung bawah kita gunakan turunan kedua. Kita ketikkan terlebih dahulu derivatif ya. Pilih yang kedua expression, variabel. Ekspresinya f, variabelnya kita ganti jadi 2. Lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul ya turunan keduanya. Lalu cekung atas titik 2 sama dengan pilih turunan kedua, kemudian lebih dari 0. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu sama ya, kita ketikkan solve yaitu equation in x, kita ketikkan cekung atas. Untuk penulisannya disesuaikan namanya ya. Misal di sini kalian ketik cekung atas, maka ketik di solve-nya juga cekung atas. Misalnya cekung hanya cekung saja ya, kita ketikannya yaitu cekung saja gitu. Tapi tetap kayak ini hasilnya merupakan satu cekung atas. Lalu enter. Maka akan mengalami cekung atas pada x lebih dari 2. Lalu kita lanjut ke cekung bawah. 2 sama dengan kan turunan keduanya, kemudian kurang dari 0, lalu enter. Kita ketikkan solve cekung bawah, enter. Nah, maka di sini cekung bawah jika x kurang dari 2. Oke. Selanjutnya kita bisa buat kesimpulan. Ini f akan naik pada interval. Nah, di sini intervalnya mana nih? Kita cari yang naik mana nih? Ini ya. Di sini bisa kita nyalakan ya. Nih. Pada interval L1. Ini. Kemudian fx akan turun pada interval. Nah, kita cari nih interval turunnya yang mana, yang ini. Lalu kita nyalakan bundaran birunya, maka pada interval L2. Lalu fx stasioner pada, nah di sini stasionernya mana nih, yang ini ya, solve stasioner. Nah, ini kita pilih L3. Oke, kita sudah, kita fx cekung atas pada, nah mana nih cekung atasnya, yang ini ya. Nah, pada apa nih, berarti L4. Oke, kemudian fx cekung bawah pada cekung bawah yang ini, berarti L5. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kesimpulannya. Oke. Ya, ini tampilannya bisa kalian buat semenarik mungkin. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.